Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Sundanes. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan jemput yang kerja ya. Salah satu aktivitas saya di Jeddah ini sebagai supir, sebagai TKI. Ya, antar jemput yang kerja gitu. Kita ikuti saja perjalanannya sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke, sobatku semuanya. Sekarang jam 21.40 ya waktu Jeddah. Saya akan jemput yang kerja nih. Tadi saya anterin sekitar jam 6 sore dan sekarang sudah beres. Saya akan jemput mereka di Khalidiyah. Ikuti terus perjalanannya. Seperti apa perjalanan saya menjemput atau antar jemput yang kerja. Kebetulan yang kerja hari ini yang saya jemput sekarang ini dia kerja di maktab atau kantor mahami atau kantor pengacara ya kalau di kita ya, atau pengacara. Kerjaannya apa? Kerjanya sama aja, biasa-biasa aja, sama seperti yang lain-lain. Cleaning service, bersih-bersih, cuma tempatnya berada di kantor pengacara. Nah, mereka ini bekerja seminggu 2 kali, hari Sabtu dan hari Senin. Jadi dalam seminggu itu bekerjanya dua hari, berarti dalam sebulan 8 hari ya. 8 hari kerja dalam sebulan. Dan gajinya entah berapa, saya kurang tahu ya. Saya meskipun tahu juga gak berani saya sampaikan, takutnya privasi gitu ya. Dan saya juga sama dibayarnya per sekali jemput ya, tapi dibayarkan gajinya itu setiap sebulan sekali. Kalau saya digaji 50 real sehari, sekali antar jemput 50 real. Berarti dalam sebulan saya dapat 400 real gitu. 8 kali antar jemput. Kalau hari Senin seperti ini hari Senin di Jeddah ya. Kalau hari Senin ini biasanya mereka berangkat jam 6 sore dan beres jam 10 malam. Kalau hari Sabtunya biasanya berangkat jam 2 siang, beres jam, ya sama lah, hampir sama, jam 9 sampai jam 10 malam, seperti itu. Saya masih di Ayah Sopa, masih di Jalan Amir Mut'aib ini, mau putar arah dulu. Kebetulan intensitas kendaraan lumayan padat di sebelah sini. Kenapa di jalan ini selalu padat? Karena di sepanjang jalan ini di pinggirnya penuh dengan toko-toko makanan ya, toko-toko yang menyediakan makanan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Hayat Sofa ini. Di antaranya ada yang jual alat atau bahan sisa atau muasal namanya, ada supermarket, terus ada stationery atau apa namanya, toko buku ya, toko buku, dan banyak toko yang di sini nih. Jadi intensitas kendaraannya cukup ramai dan tempat parkir juga selalu penuh untuk di Jalan Amir Mut'aib ini. Nah, untuk saudara-saudara kita yang lain juga sama, mungkin ya ada yang kerjaannya, kalau di sini sebutnya jam-jaman ya. Ada yang jam-jaman juga, ada yang harian. Bedanya jam-jaman dengan harian, kalau jam-jaman itu mereka dibayar setiap per jam. Misalkan 25 real 1 jam atau 30 real 1 jam. Nah, banyaknya bayaran tergantung banyaknya jam yang mereka kerjakan. Misalkan satu hari itu dia bekerja 4 jam. Tinggal ngaliin aja 4 jam kali 25 real 100 real.
Kalau misalkan dapat 6 jam 150 real. Yang mereka dapatkan ya beda lagi dengan saya. Kalau saya kan jasa antarnya, jasa antar jemputnya. Kalau saya dibayar biasanya tergantung jauh dekatnya, jauh dekat pekerjaan mereka gitu. Kalau masih di dalam Jeddah sini ya masih sekelilingan, nggak terlalu jauh, biasanya rata-rata dibayar 50 real satu kali antar jemput gitu. Jadi caranya sistemnya nanti diantar dulu, nanti sudah beres dia ngebel, kita jemput, baru dikasih bayaran. Kalau misalkan kerjaannya agak jauh, misalkan agak jauh lah gitu ya, dari ya yang sudah kita tahu aja, itu kisaran antara 60, 70, 80 sampai ada yang 120 real. Kalau kerjaannya jauh, misalkan sampai ke daerah Dahban ya, sampai ke Raheli lewat sana itu ada yang 120 real. Gitu. Kalau antara Hamdania 80 real, Raheli 100 real. Allah. Aduh, jalannya kebuduk. Dan kalau yang harian itu beda dengan jam-jaman. Kalau yang harian itu biasanya harian mereka kerja tiap hari atau beberapa hari, tergantung yang di Itipak, tergantung yang dijanjiin ya, tergantung musyawarah, apa namanya, ya tergantung itipaknya gitu. Itipak itu apa ya bahasa Indonesianya? Itipak itu perjanjian, tergantung perjanjian. Ada yang 1 minggu itu misalkan 5 hari dari Senin sampai Kamis, ada yang 6 hari dari Sabtu sampai Kamis misalkan gitu. Nanti dibayarnya itu tiap bulan, tidak tiap hari. Beda dengan jam-jaman. Kalau yang jam-jaman dibayarnya setiap beres kerja dibayar. Kalau harian biasanya dibayar setiap bulan sekali, tapi kerjanya harian. Maksud harian itu begini, hari ini misalkan hari Senin mereka berangkat kerja sampai beres rumah gitu, nanti pulang, besoknya berangkat lagi sampai beres pulang gitu, pulang ke rumah. Jadi tidak menetap di rumah majikan. Dalam seminggu biasanya rata-rata 5 hari biasanya. Jadi Jumat Sabtu pada libur. Nah, ada yang juga kerja bulanan. Bulanan itu biasanya mereka tinggal di rumah majikan. Yang tinggal di rumah majikan full gitu, tiap 24 jam tinggal di rumah majikan. Nah, jam kerjanya juga tergantung majikan. Ada yang mulai kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada yang dari jam 11 sampai jam 11 malam, tergantung perjanjiannya. Nah, terus untuk yang kerja jam-jaman, harian atau bulanan itu tidak semuanya sama ya. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi, ya sama aja. Kalau yang resmi mungkin yang kerja jam-jaman ya dia resmi, punya igomah, kerja di luar. Seperti saya gini kan, saya punya kapil, punya majikan, tapi kerja di luar seperti itu. Mereka juga sama, tidak semuanya orang yang kerja jam-jaman itu, yang kerja harian itu tidak resmi. Nah, meskipun ada yang tidak resmi ya sama, tetap aja sama kerjaannya, sama aja gitu. Justru kan cuma bedanya kalau yang resmi mungkin setiap pergi atau jalan kerja itu tidak was-was dengan polisi ya, dengan polisi atau jawajat. Karena yang resmi pegang igomah, pegang dokumen gitu. Ya itu aja. Kalau yang tidak resmi ya mungkin harus waspada, terutama di si sopirnya ini, yang nganternya ini. Jadi sopir ini harus ekstra hati-hati kalau bawa yang TKI yang tidak resmi gitu, nganter kerja. Ekstra hati-hati dari apa? Dari biasanya kan suka ada checkpoint tuh atau taptis. Nah, di jalan-jalan tertentu, bisa sopir ini harus ekstra waspada dan ekstra hati-hati menentukan jalan yang akan ditempuh, yang akan dilalui supaya selamat dan terhindar dari razia gitu ya. Nah, untuk bayarannya sama saja. Terus yang beda itu yang resmi, yang sekarang, kalau sekarang nih ya,
Yang resmi yang yang diambil dari syarikat itu mungkin bayarannya beda, bukan beda dari majikannya, tapi bayaran beda dari syarikahnya kalau itu. Kalau dulu kan nih masih belum ada syarikah, belum ada agent ya. Kalau dulu itu kan orang Arab Saudi milih sendiri ngambil ke PT langsung ke Indonesia. Mereka ngambil langsung ke sini. Nah biasanya itu ya tergantung majikannya juga, gajinya juga tergantung dari mulai 1.200, 1.500, ada yang 2.000, sampai ada yang 2.500 juga yang resmi gitu ya. Nah kalau untuk di syarikah itu tergantung kebijakan syarikahnya, biasanya berapa ngasihnya ke para TKI gitu. Kalau dari majikan ke syarikah itu bisnisnya gede, itu antara kisaran 2.500 sampai 3.000-an lah itu kalau dari majikan ke syarikahnya. Nah dari syarikah ngasih gaji ke TKW-nya ya itu tergantung kebijakan dan tergantung lama masa kerjanya, mungkin seperti itu ya. Dan untuk laki-laki sekarang sudah tidak terlihat banyak seperti dulu ya, yang bekerja sebagai driver pribadi, supir pribadi di majikan. Dulu di mana-mana pasti ketemu orang Indonesia. Nah kalau sekarang kebanyakan mungkin driver di Jeddah khususnya ini mungkin dari India atau dari Pakistan ya. Filipina juga sedikit. Kalau dulu itu yang paling banyak Indonesia, terus Pakistan, India, Filipina juga ada. Nah, sekarang mah orang Indonesia udah banyak yang pulang, yang resmi maupun tidak resmi udah banyak yang pulang. Dalam hal ini kita tidak membedakan antara yang resmi dan tidak resmi ya, bukan mendiskriminasikan, tapi ini memang untuk penjelasan aja. Mungkin ada yang bertanya enak yang resmi apa enak yang tidak resmi, ya itu tergantung kitanya, tergantung kita menyingkapinya, tergantung kita mensyukurinya gitu. Yang resmi enak, alhamdulillah enaknya tenang dari ya karena ada dokumen ya, tenang dari mungkin kalau melihat polisi kita tidak takut segala macam. Nah itu kalau yang tidak resmi ya mungkin itulah tidak enaknya kalau misalkan di jalan ada polisi atau ada razia, nah gitu. Agak deg-degan mungkin ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa yang resmi maupun yang tidak resmi, selama mereka bekerja dengan baik, dengan halal, dengan cara yang baik, mudah-mudahan selamat ya, selamat dan berhasil lah kerja di Arab Saudi. Dan mudah-mudahan gitu berkah usahanya. Jadi kita harus menggunakan haji mumpung di sini gitu. Mumpung di sini kita harus benar-benar bekerja, mencari duit, mencari real di sini ya. Dan katanya kelihatan banyak yang suka ada yang suka pesta-pesta atau joget-joget itu. Nah itu juga tidak semuanya tidak resmi ya, banyak juga yang resmi gitu ya, karena yang resmi itu kan mereka bisa istirahat kapan saja. Misalkan mereka yang kerja di rumahan, ada yang bulanan juga ada. Setiap bulan kan mereka ijazah atau libur gitu. Biasanya dalam sebulan itu 2 hari. Nah mereka gunakan untuk hiburan. Nah tidak terlepas dari yang masalah yang joget-joget yang seperti ada di TikTok itu mah tergantung orangnya mungkin ya. Tidak semua orang juga seperti itu. Dan tidak semua dan tidak ada bukannya yang resmi atau yang tidak resmi aja yang seperti itu gitu. Bukannya yang tidak resmi, yang resmi juga ya, mungkin yang kalau hiburan yang seperti itu ada aja, tapi kita tidak mempermasalahkan itulah. Cuma kalau masalah Allah Akbar. Waduh, mohon maaf barusan error. Bukan kameranya, ini mobilnya nih. Mobil saya agak error ini komputernya nih. Kadang-kadang kalau lagi jalan cek engine indikatornya nyala, nggak bisa digas gitu. Mesin nyala tapi nggak bisa digas. Aduh nggak tahu nih. Kalau yang tahu silahkan kasih masukan ya. Jadi mobil saya itu saya ganti kuil sendiri gitu. Pas masanginnya itu ada kabel yang sudah keras, yang sudah rapuh ya. Saya mau pasangin, ada bunyi ketek, takutnya ada kabel yang patah atau mungkin koslet. Nah setelah itu indikator cek engine itu selalu kadang-kadang ya buat selalu
kadang-kadang nyala terus tidak bisa digas, mesinnya hidup cuma tidak bisa digas gitu. Jadi throttle-nya itu rendah. Apa throttle itu? Langsamnya itu rendah ya, nggak bisa digas aja. Jadi solusinya harus dimatiin dulu mesin, cabut dulu kuncinya. Kalau nggak dicabut tetap nggak bisa. Cabut dulu kunci, masukin lagi, nyalain lagi, nah biasanya nyala lagi. Maklum mobil tua. Saya sudah 11 tahun alhamdulillah dengan mobil ini nih. Tahun 2006 mobilnya. Dulu saya pakai mobil ini tahun 2010. Oke, gitu aja sobat-sobatku semuanya. Jadi cerita masalah yang kerja di Arab Saudi ya. Ada yang kerja jam-jaman, ada yang kerja harian, juga ada yang kerja bulanan, juga ada yang sopir, ada sopir pribadi, ada sopir yang kerja luar seperti saya ya. Sopir kerja luar tapi masih punya majikan, masih punya kapil dengan syarat, apa syaratnya, berbayar gitu. Biasanya kita diwajibkan bayar ke kapil itu bayar igoma. Kalau igomanya murah, apalagi bisa supir ya, murah banget. Tapi yang bikin mahalnya itu lebihnya buat ke kapil. Misalkan ada yang minta berapa gitu setahun ya. Termasuk saya ya lumayan lah gitu. Ternyata maaf, dulu itu saya merasa paling mahal. Aduh, mahal banget deh. Saya bayar 6.000 nih setahun. Ternyata setelah dilihat-lihat sekarang ya, malah masih banyak yang lebih mahal dari saya. Ada yang 8.000, 10.000, ada yang 12.000, ada yang sampai 15.000 juga, 15.000 setahun. Oh, ternyata saya alhamdulillah. Dulu emang mungkin saya termasuk mahal, tapi untuk sekarang alhamdulillah ternyata banyak yang lebih mahal dari saya. Saya jadi bersyukur alhamdulillah. Nah, ini saya udah sampai. Mudah-mudahan video tadi yang terpotong tidak ini ya. Saya udah sampai ke tempat yang kerja. Tuh, di sebelah kiri ada mobil hitam. Kalian bisa lihat nanti ada banyak pelangnya. Sebentar. Nah, kelihatan kan ada pelang Al-Mahami wal Mustasar. Nah, itulah. Jangan disebutin namanya. Al-Istisyarat Al-Qanuniyah wa Syar'iyah, Mahamun wa Muhakimun wa Mustasyarun. Nah, ini kantornya ya, kantor pengacaranya di sini nih. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Like apabila suka dengan videonya, dan silahkan boleh di-share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.